Pemirsa, terima kasih masih bersama kami di iNews Pagi bersama saya Yasmina Tania dan rekan saya Cawar Haenda. Kita ke informasi selanjutnya, Yasmina. Juga pemirsa, 2 pos polisi di Kota Makassar, Sulawesi Selatan diserang orang tidak dikenal dini hari tadi. Sejumlah fasilitas milik polisi di Kota Makassar, Sulawesi Selatan diserang orang tak dikenal dini hari tadi. Pos polisi lalu lintas Jalan AP Petarani Urip Sumoharjo dilempar batu, sementara pos polisi lalu lintas di Jalan Sultan Alauddin dibakar. Selain itu, markas Polres Pelabuhan Makassar juga sempat diserang OTK. Tak hanya itu, 2 motor dinas milik polisi juga dibakar orang tidak dikenal di Jalan Andi Jema. Belum diketahui motif dari penyerangan ini, polisi juga belum memberikan keterangan terkait kejadian ini. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Masyarakat kembali dihebohkan dengan adanya surat permintaan THR di media sosial. Kali ini surat permintaan THR berasal dari BNN Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Terkait hal tersebut, Kepala Biro Humas dan Protokol BNN RI meminta maaf kepada masyarakat. Masyarakat kembali dihebohkan dengan adanya surat permintaan THR di media sosial. Kali ini surat permintaan THR berasal dari BNN Kota Tasikmalaya. Terkait hal tersebut, Kepala Biro Humas dan Protokol BNN RI, Brigjen Pol Sulistyo Pujo Hartono, meminta maaf kepada masyarakat. Ia pun membenarkan bahwa surat tersebut asli. Meminta maaf ya atas nama pimpinan karena adanya informasi yang beredar viral yang menyebabkan terganggunya masyarakat ya, kemudian viralnya masyarakat menjadi konkursus yang menyebabkan banyak hal yang orang yang tidak nyaman dengan. Saat ini Iwan Kurniawan Hasyim masih diperiksa BNN Provinsi Jawa Barat di Bandung. Dalam kasus ini yang bersangkutan melakukan pelanggaran etika. Komisi Etika akan memutuskan sanksi Kepala BNN Tasikmalaya dengan sanksi terberat adalah pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Sementara itu, pemeriksaan masih dilakukan terkait laporan di PO Bus Budiman yang ramai diperbincangkan di media sosial. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, Teddy Minahasa menyampaikan nota pembelaan atau pledoi atas tuntutan hukuman mati yang disampaikan jaksa. Mantan Kapolda Sumatera Barat tersebut mengaku keberatan dengan tuntutan mati karena tidak mencerminkan keadilan. Mantan Kapolda Sumatera Barat Teddy Minahasa menyampaikan nota pembelaan atau pledoi atas tuntutan mati yang disampaikan jaksa di Pengadilan Negeri Jakarta Barat Kamis siang. Nota pembelaan atas kasus narkoba yang menjerat Teddy Minahasa diberi judul Sebuah Industri Hukum dan Konspirasi. Hotman Paris, pengacara Teddy Minahasa, mengungkapkan banyak kejanggalan dalam proses hukum, termasuk penggunaan alat bukti screenshot WhatsApp dan foto-foto yang dianggap tidak bisa dijadikan alat bukti yang syah. Ahli tersebut itu melanggar Undang-Undang ITE pasal 5 dan 6 dan oleh karenanya alat bukti tersebut tidak sah. Karena alat bukti tersebut tidak sah, maka berita acara pemeriksaan saksi fakta tersebut juga tidak sah karena diambil dari alat bukti yang tidak sah. Karena dalam perkara ini semua chat WA, WhatsApp tersebut hanya difoto, bahkan jari penyidik kelihatan. Padahal menurut Undang-Undang ITE harus keseluruhan, harus utuh dan harus digital forensik dulu. Dalam persidangan, Teddy juga mengaku keberatan dengan tuntutan hukuman mati yang dijatuhkan jaksa penuntut umum karena tuntutan tersebut dianggap tidak mencerminkan rasa keadilan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Detasemen Khusus atau Densus 88 Anti Teror Polri terlibat baku tembak dengan kelompok teroris di wilayah Lampung saat meringkus kelompok teroris Jamaah Islamiyah. Dalam baku tembak tersebut, 2 anggota teroris tewas ditembak dan 1 anggota Densus 88 mengalami luka tembak. Tim Densus 88 Anti Teror menggerebek tempat persembunyian kelompok terduga teroris di kawasan Pegunungan Register 22 Pringsewu, Lampung, Rabu malam.
Proses penangkapan diwarnai baku tembak antara Densus 88 dengan kelompok teroris. Dari 6 terduga teroris, 2 diantaranya tewas dalam baku tembak. Keduanya terpaksa ditembak lantaran sempat melakukan perlawanan saat hendak ditangkap. Salah satu terduga teroris yang tewas bernama Sambada, 50 tahun. Belum dirinci lebih lanjut jabatan kedua terduga teroris ini dalam kelompok teroris Jamaah Islamiyah atau JI tersebut. Akibat baku tembak ini, satu anggota Densus 88 turut terluka lantaran terkena tembakan. Saat ini anggota yang mengalami luka tembak tengah dirawat secara intensif. Walaupun di dalamnya terjadi baku tembak antara tim Densus 88 dan para tersangka tindak pidana terorisme tersebut. 6 dari pelaku yang ditangkap tersebut, 2 diantaranya harus dilumpuhkan atau dilakukan tindakan tegas karena memberikan perlawanan. Dan dari peristiwa tersebut, 1 orang anggota Densus mengalami luka tembak cukup serius, Jenderal, sehingga harus dievakuasi turun dan saat ini sedang dalam penanganan medis yang intensif. Adapun identitas 4 dari 6 terduga teroris yang diringkus dalam proses penangkapan antara lain NG, ZA, PS, H, dan AM. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan pengemudi ojek online menyerbu gedung Istana Negara demi mendapatkan bantuan sembako gratis dari Presiden Joko Widodo. Selain ojek online, para warga sekitar juga turut antre untuk mendapatkan sembako gratis jelang Hari Raya Lebaran. Antrean pengemudi ojek online mengular panjang hingga ke samping gedung Istana Negara Jakarta Kamis siang. Ratusan pengendara ojek online ini rela antre demi mendapatkan sembako gratis yang dibagikan di Istana Negara Jakarta dengan pengawalan ketat aparat gabungan TNI Polri dan Pas Pampres. Selain ojek online, para warga sekitar juga turut antre agar mendapatkan sembako gratis dari Presiden Joko Widodo. Meski harus antre cukup panjang, namun mereka mengaku senang mendapatkan sembako gratis berupa beras, tepung, minyak goreng, dan kopi yang akan dimanfaatkan untuk kebutuhan puasa dan lebaran. Sembako bang, di Istana Negara bagi-bagi Pak Jokowi, mantap Pak Jokowi, keren. Dari awalnya nggak boleh masuk bang. Oh, akhirnya karena diizinin masuk, pejalan kaki sebelah sini langsung masuk lah. Yang ngantri apa aja bang? Pejalan kaki dan apa aja bang? Ojek bang. Pejalan kaki dan ojek bang? Ya. Warga antri apa? Sembako bang. Sembako, dari mana bang? Dari Grab bang. Ini dari Presiden bang. Presiden bang, isinya apa aja bang? Wah kayaknya si beras bang. Beras ya? Gimana bang tanggapannya bang? Terima kasih bang untuk Bapak Presiden Pak Jokowi. Warga berharap bantuan serupa akan terus diberikan Presiden maupun pemerintah supaya bisa mengurangi beban hidup masyarakat. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, jelang Lebaran, Presiden Joko Widodo mengunjungi Pasar Pal Depok dan Pasar Minggu Jakarta. Kunjungan Presiden untuk memantau harga kebutuhan pokok dan membagikan paket bantuan sosial kepada masyarakat. Presiden Joko Widodo mengunjungi dan menyapa pedagang di Pasar Minggu Jakarta Selatan. Kunjungan Presiden untuk memantau harga kebutuhan pokok jelang Lebaran dan membagikan paket bantuan sosial kepada pedagang serta masyarakat. Pedagang dan masyarakat menyambut kedatangan Jokowi dan mengucapkan rasa syukur atas bantuan yang diberikan. Alhamdulillah, nggak sia-sia saya kesini. Pak Jokowi, makasih ya Pak ya. Sampai salamun saya Pak. Sampai salamun, alhamdulillah ya Allah, senang banget. Bilang makasih banyak. Saya habis bakaran juga, nggak ada bantuan waktu tahun kemarin. Terima kasih banyak semuanya. Sudah saya banyak terima kasih bantuannya, aku dibagi amplop Pak Jokowi. Ya tentu tambah muda, iya tambah muda. Ya yang paling penting harga bahan-bahan pokok tidak ada yang naik. Banyak yang turun, hanya yang naik hanya satu, bawang bombay. Yang lain telur bagus, ayam baik, kemudian bawang merah juga baik. Cabai yang dulu sampai 100 sampai 90 ribu sekarang di posisi 35 sampai 40, saya kira semuanya baik.
Sebelumnya Presiden Joko Widodo bersama utusan khusus Presiden Bidang Kerjasama Pengentasan Kemiskinan dan Ketahanan Pangan Muhammad Mardiono mengunjungi Pasar Tugu Palsi Gunung Depok, Jawa Barat. Dalam kunjungannya, Presiden menyebut harga beras di pasar masih cukup tinggi. Untuk mengendalikannya, Presiden telah menginstruksikan Bulog agar segera menindaklanjuti. Meski demikian, secara keseluruhan ketersediaan serta harga pangan relatif stabil karena suplai bahan pangan berjalan baik. Dari Jakarta, Nata Armanda Marwijaksono, iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah Kota Semarang dinilai berhasil mengendalikan laju inflasi menjelang Hari Raya Idul Fitri. Sinergi yang dilakukan melalui GNPIP 2023 dapat menekan inflasi dan mencukupi kebutuhan pangan masyarakat. Pemerintah Kota Semarang berkolaborasi dengan Bank Indonesia menggelar Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan. Pemerintah Kota Semarang dinilai berhasil mengendalikan laju inflasi menjelang Hari Raya Idul Fitri. Sinergi yang dilakukan melalui GNPIP 2023 dapat menekan inflasi dan mencukupi kebutuhan pangan masyarakat. Pemerintah Kota Semarang berkolaborasi dengan Bank Indonesia menggelar Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan GNPIP menjelang Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Wali Kota Semarang, Hafearita Gunaryati Rahayu, optimis sinergi antar tim pengendalian inflasi daerah dan Bank Indonesia melalui GNPIP 2023 dapat menekan laju inflasi dan mencukupi kebutuhan pangan masyarakat di wilayah Semarang. Pemkot Semarang menggandeng beberapa pihak seperti Bulog, distributor daging, hingga badan usaha milik petani untuk berpartisipasi dalam gelaran Pak Rahman, pasar murah, pasar pangan rakyat murah dan aman dalam upaya pengendalian laju inflasi menjelang Hari Raya Idul Fitri. Melalui pasar murah ini, harga berbagai bahan kebutuhan pokok dijual dengan harga spesial. Seneng ya, dagingnya juga murah. Lumayan baru nanya ini. Oh, itu murah itu. Oh, selisih berapa mas? Selisih berapa kalau? Selisihnya sekilonya? Oh, selisihnya 25.000 loh bu. Gimana Pak Rahman Jos? Selanjutnya, pasar murah yang berkolaborasi dengan Bank Indonesia dan pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan digelar di alun-alun Masjid Agung, Kauman Semarang. Dari Semarang, Jawa Tengah, Dimas Yuli, iNews melaporkan. Pasar murah Pelita Ramadan di halaman kantor tim PKK Sulsel, Jalan Masjid Raya, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pasar murah Pelita Ramadan digelar selama 3 hari, dari tanggal 12 hingga 14 April ini menghadirkan sejumlah UMKM binaan Pemprov Sulsel serta diikuti sekitar 25 distributor bahan pokok. Pasar murah digelar untuk mengendalikan laju inflasi menjelang Hari Raya Idul Fitri. Sejumlah bahan kebutuhan pokok pun dijual dengan harga terjangkau. Bahkan tersedia paket sembako yang disubsidi oleh Pemprov melalui alokasi APBD 2023. Hadirnya pasar murah ini tentunya disambut baik bagi masyarakat lantaran harganya lebih terjangkau. Salah satunya untuk bagaimana membangkitkan lagi semangat UMKM untuk bisa berjualan. Yang kedua, bagaimana kan mau dekat hari keagamaan, hari besar keagamaan, kita fasilitasi masyarakat untuk bisa mendapatkan harga-harga sembako ataupun produk-produk lainnya yang harga lebih murah lagi. Belanja apa saja tadi? Tepung, telur, sama minyak. Ini gimana harganya? Lebih murah sih dibanding harga pasaran. Kalau untuk harga telurnya itu Pak, di pasaran itu harga kisaran 50, 52. Kalau yang tadi itu kalau kita transaksi pakai QRIS itu kena harga 45 per kilogramnya. Tadi transaksi lewat QRIS ya? Iya. Bekerja sama dengan Bank Indonesia dalam proses transaksi di pasar murah Pelita Ramadan ini, warga bisa melakukan pembayaran dengan sistem elektronik QRIS. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Pemirsa, Partai Perindo kembali memberikan solusi bagi UMKM untuk naik kelas. Nah, salah satunya lewat pemberian bantuan gerobak Partai Perindo dan juga modal usaha. Di Provinsi Jawa Timur, Partai Perindo memberikan 2 gerobak bagi pedagang kecil di Surabaya. Wajah gembira terlihat dari Eri Subagio, penjual mie ayam bakso yang biasa berjualan di tepi Jalan Beratang Binangun, Gubeng, Surabaya.
Eri menerima bantuan gerobak Perindo dari Bacalek DPRD Provinsi Jawa Timur Dapil 1 Gunawan. Walaupun kondisi gerobaknya masih layak digunakan, namun di beberapa bagian sudah nampak kerusakan dan berkarat sehingga butuh perbaikan. Rombongnya itu kemarin habis ganti ban ya, bannya ini habis saya ganti, terus kulitannya meja ini harusnya sudah diganti. Oke. Ya, peremajaan rombong. Kebahagiaan serupa juga dirasakan Lilin Windawati. Menggunakan gerobak milik saudaranya, Lilin berjualan nasi campur dan lontong mie di Pujasera Manyar Jaya Sukolilo, Surabaya. Kini dengan bantuan gerobak Partai Perindo, ia bisa fokus berjualan demi menghidupi keluarganya. Terima kasih kepada Bapak Haritanu Sudibyo, terima kasih juga kepada Ibu Angela, juga kepada Bapak Gunawan, dan terima kasih kepada Partai Perindo yang sudah peduli dengan kami, pedagang kecil. Terima kasih, sukses selalu. Ya, ini penyerahan gerobak Perindo, bisa dipakai untuk berjualan. Ya, selama ini Bu Lilin menggunakan gerobak yang dia sewa. Ya, hari ini jadi hari berkat, jadi rezeki bagi Bu Lilin. Dikenal peduli rakyat kecil, gigih memperjuangkan penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera, bantuan gerobak Perindo ini diharapkan semakin menambah semangat para pedagang kecil untuk mencari nafkah untuk keluarga. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira dan Nur Safei Ainus melaporkan. Pemirsa, berbagi kebaikan di bulan suci dilakukan warga maupun santri, mulai dari berbagi takjil hingga ngabuburit dengan mengikuti kegiatan positif. Bulan Ramadan menjadi berkah untuk melakukan kebaikan, termasuk dengan hadirnya 10 stand pasar UMKM relawan Sahabat Sandi di Cimahi Utara, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Fasilitas gratis ini untuk membantu memasarkan produksi usaha serta meningkatkan omset penjualan UMKM. Selain Basar Ramadan, relawan juga membagikan ratusan takjil kepada warga dan pengguna jalan. Untuk mendukung pemerintah memperkuat ketahanan pangan, relawan STG mengadakan pelatihan santri tani milenial. Pelatihan diadakan di Pondok Pesantren Mabdaul Falah, Kecamatan Baros, diikuti santri dari 10 pondok pesantren se-Kabupaten Serang, Banten. Para santri diberikan pelatihan penanaman cabai dengan metode porcis. Pelatihan untuk memberikan pembelajaran mengolah tanaman. Penguatan ketahanan pangan juga digelar di Cakung, Jakarta Timur oleh relawan MK. Puluhan warga memanfaatkan waktu jelang berbuka puasa dengan menanam cabai. Selain itu, 250 bibit cabai serta media tanam dibagikan kepada warga. Pelatihan pembuatan dan pengemasan makanan digelar relawan OMG di Bukit Duri, Jakarta Selatan. Peserta diberikan materi pelatihan mulai dari pembuatan bakso goreng hingga siap santap. Pelatihan digelar untuk mendukung kemajuan UMKM di Jakarta. Informasi selanjutnya, pemirsa, di dalam momentum baik di bulan suci Ramadan, warga antusias mendapatkan operasi bibir sumbing gratis. Di dalam momentum baik di bulan suci Ramadan, acara sekaligus juga sebagai ajang silaturahmi dalam gelaran buka puasa bersama para pasien dan keluarganya, termasuk dokter ahli bedah yang hadir untuk memberikan edukasi. Penyelenggara memberikan perhatian istimewa kepada anak-anak yang memiliki kondisi sumbing atau celah langit-langit mulut dengan memberikan bantuan biaya operasi gratis untuk 100 anak. Kegiatan dilaksanakan dengan ASDP berkolaborasi dengan Smile Train, organisasi nirlaba internasional yang fokus pada penanganan bibir sumbing. Nah, ASDP pada tahun ini sudah memberikan sumbangan untuk mengoperasi 300 anak untuk operasi bibir sumbing yang merupakan program dari TJSL. Setiap tahun kami melakukan program ini yang sudah menjadi tradisi sejak tahun 2019. Masyarakat Maluku se-Jabodetabek dan sejumlah tokoh masyarakat di Jakarta menggelar acara isi bulan suci Ramadan. Acara dihadiri oleh Rohim Dahuri, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, dan Habib Rifki Alhamid, tokoh agama dari Maluku. Acara diisi tausiah dan buka puasa bersama digelar oleh Forum Pemuda Muslim Maluku yang dipimpin Umar Key. Dan tidak lembut pada umumnya.
Karena kita lihat yang terjadi di negeri puasa ini, saya hanya menyampaikan satu hal. Mari kita bersama-sama saling menyayangi, saling bekerja sama, dan saling menjaga keamanan dan persatuan, khususnya NKRI.